Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Afifah, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gizi Business School, jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mind mapping yang telah saya buat, yaitu tentang manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi. Kompensasi itu apa sih? Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan dan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dapat dikatakan pula bahwa kompensasi adalah suatu imbalan, baik secara finansial maupun non-finansial. Kompensasi dapat berupa finansial atau uang atau segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang. Atau bisa juga dalam bentuk non-finansial, yaitu bisa berupa penghargaan, jabatan, kondisi kerja, dan lainnya. Di sini bisa disimpulkan bahwa kompensasi merupakan suatu bentuk timbal jasa atau penghargaan yang diberikan kepada individu karena telah melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang ditugaskannya atau telah mencapai suatu standar atau target yang telah ditetapkan. Ini ada tujuan manajemen kompensasi. Secara umum, tujuan manajemen kompensasi adalah membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi, serta menjamin terciptanya keadilan secara internal maupun eksternal. Keadilan internal dapat diperoleh dengan mengevaluasi jabatan dan penekanannya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat internal perusahaan. Sedangkan keadilan eksternal lebih menitikberatkan dengan melakukan survei gaji di luar perusahaan, yaitu dengan cara membandingkan dengan pekerjaan lain yang serupa di luar perusahaan. Adapun tujuan manajemen kompensasi menurut Davis Cape and William B. Whiteside, yaitu tujuannya untuk memperoleh SDM yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, penghargaan terhadap pelaku yang diinginkan, mengendalikan biaya, mengikuti aturan pemerintah, terbuka dan transparan, yang terakhir meningkatkan efisiensi administrasi. Oke, yang selanjutnya ada asas-asas manajemen kompensasi. Yang pertama ada asas adil. Asas adil besaran kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus memenuhi keadilan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan, prestasi kerja, beban kerja, resiko pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, jabatan, dan memenuhi persyaratan lainnya. Dengan memakai asas adil, maka akan tercipta suasana kerja yang baik, semangat kerja yang tinggi, tingkat disiplin yang baik, loyalitas yang tinggi, dan kondisi stabilitas karyawan yang lebih baik. Yang kedua, ada asas layak dan wajar. Besaran kompensasi yang diterima karyawan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat normatif yang ideal. Ukuran dari kata layak dan wajar ini sangatlah bersifat relatif. Oke, selanjutnya ada sistem manajemen kompensasi. Definisi dari sistem kompensasi sendiri adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen kompensasi dari mulai penentuan besaran kompensasi dan cara pemberiannya. Ada beberapa macam sistem kompensasi yang sering dipakai untuk memperhitungkan besaran kompensasi imbalan atau balas jasa kepada karyawan. Ada macam-macam sistem manajemen kompensasi. Yang pertama ada sistem waktu. Sistem waktu adalah sistem kompensasi di mana besaran kompensasi didasarkan kepada jumlah waktu kerja yang disesuaikan dengan standar waktu, seperti jam, minggu, atau bulan. Kedua, ada sistem hasil. Sistem hasil adalah sistem kompensasi di mana besaran kompensasi didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan lamanya waktu mengerjakannya. Yang ketiga ada sistem borongan. Sistem borongan adalah sistem kompensasi di mana besaran kompensasi didasarkan kepada volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Sistem borongan ini dipakai apabila pekerjaan yang dilakukan adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan tingkat keterampilan yang mumpuni dan yang membutuhkan konsentrasi tinggi serta penggunaan peralatan yang canggih. Selanjutnya ada kriteria manajemen kompensasi. Yang pertama, adil. Adil, pemberian kompensasi harus secara adil dan tidak prestasi. Adil di sini berarti setiap karyawan yang sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian maupun kontrak yang telah disepakati, maka perusahaan harus melakukan pemberian kompensasi tersebut tanpa memandang keberatan apapun. Yang kedua, memadai. Memadai dalam tingkat yang minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pemberian kompensasi harus memadai secara manajerial dan dapat mengakomodir tuntunan serikat kerja atau buruh. Yang ketiga, seimbang. Seimbang pemberian kompensasi sudah seharusnya sebuah paket imbalan yang menyeluruh dan seimbang. Hal ini dikarenakan apabila pemberian kompensasi tidak seimbang, maka akan terjadi kecemburuan sosial dalam perusahaan. Efektif. Efektif berarti pemberian kompensasi sudah seharusnya dalam takarannya dan tidak berlebihan. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan dalam membayar kompensasi. Yang kelima, aman. Aman di sini berarti pemberian kompensasi sewajarnya makin mesejahterakan karyawan dan juga mampu membantu karyawan memiliki rasa aman dan nyaman dalam memenuhi setiap kebutuhan pokoknya. Yang keenam, tersedia. Tersedia di sini artinya pemberian kompensasi yang baik sudah sewajarnya harus berkesinambungan dan tidak sebentar ada, sebentar hilang. Yang ketujuh, relevan. Relevan di sini artinya pemberian kompensasi kepada karyawan seharusnya juga relevan dengan pekerjaan yang mereka kerjakan agar karyawan mudah memahaminya dan juga merasa bahwa pemberian kompensasi tersebut demikian masuk akal bagi perusahaan ataupun bagi dirinya. Oke, yang terakhir ada faktor manajemen kompensasi. Faktor yang mempengaruhi kompensasi manajemen ada 6 faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi, yaitu faktor pemerintah, penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai, standar dan biaya hidup pegawai, ukuran perbandingan upah, permintaan dan persediaan, dan kemampuan membiayai. Sekian video pemaparan dan penjelasan dari mapping yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.